Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septianti dengan NIM 63020208082. Akan sedikit memaparkan materi terkait dengan maisir, gharar, dan riba, entah itu dari pengertian, hukum, dan juga jenisnya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang maisir. Pengertian dari maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan, game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Hukum maisir yang pertama dari Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, terdapat sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Materi selanjutnya yaitu mengenai gharar. Gharar merupakan larangan utama kedua setelah adanya riba. Gharar diartikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin adalah paling kita takuti atau tidak dikehendaki. Hukum gharar dibagi menjadi 3. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang mencolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contohnya, jual beli mulamasah. Yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan. Contohnya, seseorang yang membeli rumah ataupun tanah. Yang ketiga, yaitu gharar yang masih diperselisihkan, entah itu harus ikut gharar yang diharamkan maupun gharar yang diperbolehkan. Contohnya adalah seseorang yang menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, ataupun yang lainnya. Jenis-jenis gharar. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada, seperti jual beli barang yang ada di janin hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas. Contohnya, seseorang yang ingin menjual mobil tapi harganya lebih tinggi dan mobil tersebut tidak diketahui oleh yang ingin membeli. Yang ketiga yaitu jual barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur ataupun jual beli mobil yang sudah dicuri. Materi selanjutnya yaitu tentang riba. Pengertian dari riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk suatu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syarat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Menurut istilah fikih, riba adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan lain. Tidak semua tambahan itu dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Hukum riba. Ada beberapa ayat yang melarang adanya riba. Yang pertama, ada surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam As-Sunnah, menurut hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwasanya dari Jabir Rasulullah melaknat riba yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadh, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh, tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh, sebab jual beli tersebut masuk ke dalam ikatan dari pihak pertama. Yang ketiga yaitu riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Dan yang terakhir yaitu riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.